Bahagia bukan menunggu sempurna, tapi memilih bersyukur. Ini bahagia, kenapa tidak? Simak ini. Pernah kepikiran gak sih, bahagia? Kenapa tidak? Judul buku dari Reza Awatmena ini kelihatannya simpel ya, tapi ini sebenarnya pertanyaan paling mendasar dalam hidup kita. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bongkar jawabannya bareng-bareng. Oke, ngaku aja deh. Kalau dengar kata filsafat, apa sih yang muncul di kepala? Sesuatu yang jelimet, ngawang-ngawang, dan kayaknya nggak ada gunanya buat kehidupan sehari-hari kan? Bikin pusing doang gitu? Nah, disinilah buku ini membalikkan semua anggapan itu. Gimana kalau filsafat itu bukan masalahnya, tapi justru solusinya? Buku ini ngajak kita melihat filsafat sebagai sebuah revolusi cara berpikir. Sebuah alat yang super praktis untuk satu tujuan utama, hidup bahagia. Terus kalau kita sering nggak bahagia, sumbernya dari mana dong? Menurut buku ini, salah satu biang keladi terbesarnya adalah sebuah jebakan yang sering nggak kita sadari, yang namanya masyarakat. Kutupan ini diadaptasi dari filsuf terkenal, Jean-Paul Sartre. Kedengerannya ekstrim banget ya, tapi coba deh kita renungkan sebentar. Seberapa sering sih kita ngerasa dipaksa sama lingkungan dengan semua aturan dan ekspektasinya untuk ngejalanin hidup yang rasanya bukan punya kita? Nah, perasaan terkekang itulah yang dimaksud neraka di sini. Kita itu kayak terjebak. Dari kecil, kita udah didikte harus jadi apa, harus percaya apa, harus bersikap gimana. Kita terus-terusan dihakimi, dan kalau melenceng sedikit, siap-siap aja dihukum. Tekanan kayak gini, kata penulisnya, pelan-pelan membunuh keaslian diri dan jiwa kita. Yang tersisa cuma rasa takut dan penyesalan. Penulisnya bahkan menelusuri akar masalah ini lebih dalam lagi, khususnya buat kita di Indonesia. Dia menemukan apa yang disebutnya Tritunggal Tidak Suci, sebuah warisan dari zaman kolonial. Apa aja itu? Mental budak yang bikin kita takut berpikir kritis, sikap abdi yang cuma nunggu perintah, dan rasa minder kolektif. 3 hal inilah yang jadi jangkar yang bikin kita susah maju. Oke, tadi kita udah bahas masalahnya, sekarang gimana solusinya? Jalan keluarnya ternyata bukan dengan melawan dunia luar loh, tapi justru dengan melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Coba deh, jawab jujur dalam hati. Pernah nggak sih kamu milih jurusan kuliah, ngambil sebuah pekerjaan, atau bahkan milih pasangan cuma karena ngerasa itu yang seharusnya menurut orang lain atau masyarakat? Nah, perasaan itulah titik awal dari pencarian ini. Dan inilah kuncinya. Untuk bisa keluar dari penjara terlihat itu, kita harus berani dengerin lagi suara hati kita. Suara asli kita yang sering banget tenggelam sama berisiknya dunia luar. Suara yang lahir dari nurani yang bebas. Tujuan akhirnya adalah ini, mencapai kebebasan batin. Eits, ini bukan berarti bebas melakukan apa aja semau kita ya. Ini lebih kebebas dari tekanan ekspektasi orang lain. Sebuah kemampuan untuk hidup otentik, yang ujung-ujungnya akan membawa kita ke kedamaian sejati. Perjalanan ke dalam diri ini mungkin kedengarannya sepi, tapi kita nggak harus melewatinya sendirian kok. Buku ini punya konsep indah tentang sahabat sebagai rumah metafisik. Mereka adalah keluarga yang kita pilih sendiri, tempat kita bisa pulang dan jadi diri sendiri tanpa dihakimi. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Setelah kita memperbaiki diri sendiri, gimana caranya kita bisa memperbaiki dunia di sekitar kita? Ternyata revolusi batin ini bisa jadi cetak biru untuk revolusi sosial juga loh. Penulis buku ini punya kritik yang cukup pedas buat politik modern. Seringkali, politik yang tujuannya melayani manusia malah berubah jadi mesin birokrasi yang dingin, rumit, dan gak punya hati. Sebuah monster berseragam yang malah melupakan manusianya. Lalu gimana cara melawan monster birokrasi ini? Jawabannya unik banget, terinspirasi dari filosofi desain Jepang, yaitu Shibumi. Ini adalah ide tentang kesempurnaan yang terasa ringan, effortless. Sebuah keindahan yang lahir bukan dari kerumitan, tapi justru dari kesederhanaan. Untuk bisa mencapai Shibumi itu, buku ini mencontohkan 3 pilar dari master sushi legendaris, Jiro Ono. Pertama, disiplin untuk membuang semua yang gak penting. Kedua, kesabaran untuk membiarkan proses berjalan alami. Dan ketiga, fokus total pada tujuan. 3 prinsip ini ternyata bisa kita pakai untuk menyederhanakan sistem yang rumit. Prinsip kesederhanaan ini nyambung banget sama prinsip desainer legendaris Dieter Rams, yang puncaknya adalah desain yang baik itu adalah desain yang sesedikit mungkin. Coba bayangin deh, gimana kalau prinsip ini kita terapkan ke politik? Kita bisa menciptakan sistem yang lebih simpel, jujur, dan benar-benar melayani manusia, bukan malah mempersulit. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling wow menurut saya. Sebuah gagasan yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang kebahagiaan selamanya.
Ini dia intinya. Selama ini kita mungkin mikir kalau bahagia itu adalah sesuatu yang harus kita kejar, kita cari, atau kita bangun. Buku ini bilang sebaliknya. Kebahagiaan itu adalah kondisi dasar kita, default setting kita sebagai manusia. Jadi, kalau bahagia itu kondisi alami kita, kenapa kita sering banget ngerasa menderita? Jawabannya, menurut buku ini, ada di pikiran kita sendiri. Penderitaan itu muncul dari cara berpikir yang keliru, ibarat awan yang menutupi matahari. Jadi, tugas kita bukanlah menciptakan matahari, tapi cukup menyingkirkan awan-awan itu. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan reflektif ini. Gimana kalau kita berhenti mati-matian mengejar kebahagiaan seolah-olah itu adalah sesuatu yang jauh di depan sana dan mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada di sini, sekarang, sebagai titik awal dari segalanya. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan. 1 like dari kamu itu dukungan, 1 share itu kepedulian, dan 1 subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.